Ya, baik. Selamat datang. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari list sirkular. Ini lanjutan dari sebelumnya, itu list linear, jadi ini list sirkularnya. Ya, baik. Ini untuk driver mainnya. Seperti biasa, pertama-tama kita membuat yang namanya create list. Dimana create list ini untuk membuat list tersebut. Algoritmanya seperti ini. Ini masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya di list linear. Untuk algoritma dari create list empty, alokasi, dealokasi, dan dealokasi ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut ke insert first-nya langsung. Ya, jadi di insert first-nya ini kita memasukkan elemen berdasarkan alamatnya ke list. Ya, jadi ini jika list empty maka first L-nya sama dengan P dan next P-nya sama dengan first L. Kemudian jika tidak maka last-nya sama dengan first L, dan while next last tidak sama dengan first L maka last sama dengan next last. Kemudian next P sama dengan first L sama dengan P, dan yang terakhir kita buat next last sama dengan first L. Nah, di sini kita langsung coba aja di sini. Ini untuk insert first-nya berdasarkan alamatnya. Nah, ini untuk insert first-nya berdasarkan alamatnya kita beri isian X1, alamat X1, di mana X1 ini sama dengan kita alokasikan sebagai nilai 11. Maka ini menghasilkan nilai 11. Oke, iya, ini untuk sebelumnya kita cek alokasi dulu dan kemudian kita buat dulu list K-nya dan kita cek list K-nya itu kosong beneran atau enggak. Nah, terus kemudian kita langsung lanjut ke insert after, dimana insert after ini menambahkan nilai di tengah-tengah atau setelah nilai yang ada, dan algoritmanya itu next P sama dengan next break, kemudian next break sama dengan P. Nah, di sini kita coba menambahkan insert after, di mana kita menambahkan alamat address X2 ini setelah X1 ya, di mana X1 ini bernilai 11 ya tadi, dan X2-nya ini bernilai 12 di sini. Ya, jadi akan menghasilkan list K sama dengan 11 12 di setelah elemen 11. Kemudian kita juga menambahkan lagi nih di sini. Kita menambahkan elemen dari alamat X3 setelah X2. Nah, X2-nya ini kan 12. Nah, 13 akan masuk di 13-nya ini akan masuk setelah 12. Jadi urutannya jadi seperti itu. 11, 12, 13. Nah, kemudian kita lanjut langsung ke insert last. Nah, insert last-nya ini yaitu menambahkan nilai setelah atau nilai pada urutan terakhir dalam list. Nah, di sini algoritmanya yaitu jika first L sama dengan nil, maka kita kembalikan insert first L dan P. Kemudian jika tidak, maka last sama dengan first L. Kemudian while ketika next last tidak sama dengan first L, maka last sama dengan next last. Kemudian insert after dari L, P, dan last. Kemudian next P sama dengan first L. Nah, di sini pada mainnya di sini saya membuatnya menambahkan alamat X5, di mana X5 ini bernilai 15 di sini. Bernilai 15. Jadi 15-nya ini akan ada di urutan terakhir dari sebuah list. Nah, di sini 15-nya kan ada di terakhir dari list K-nya ini. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke penghitungan jumlah elemennya, itu dengan NB elemen di sini.
untuk NB elemennya, algoritmanya seperti ini. Nah, ini untuk NB elemennya, di mana algoritmanya kita berikan dulu address P dan integer I sama dengan 0. Nah, sebelumnya NB elemen ini adalah fungsi di mana fungsi untuk menghitung jumlah dari isi dari elemen list. Nah, untuk algoritmanya sendiri, P sama dengan first L. Ketika next P tidak sama dengan first L, maka I-nya kita tambah 1. Jadi I-nya ini akan bernilai 1. Kemudian P sama dengan next P. Terus kita kembalikan I plus 1. Nah, kita langsung masuk ke main-nya di sini. Drivernya di sini jumlah elemen. Jumlah elemen list K itu kita persen D untuk mengeluarkan sebuah nilai integer. Dan kita berikan fungsi NB elemen dari K untuk nilai persen D ini. Nah, jika kita run di sini jumlah elemen list K adalah 4. Ya, di sini adalah 4 karena kita telah memberikan isi dari list K-nya itu seperti ini. Ada 4 elemen nih, 11, 12, 13, dan 15 yang berjumlah 4 elemen. Mungkin untuk lebih jelasnya, biar nggak kepotong-potong, kita berikan di print infonya di sini, kita berikan seperti ini. Nah, ini untuk lebih memperjelasnya. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kita hapus saja di sini. Ya, ini tidak bisa karena yang tadi itu kan tidak merupakan sebuah nilai atau integer, maka tidak bisa terbaca. Karena NB elemen ini hanya membaca integer dari isi list tersebut, maka akan menghasilkan error di sini untuk NB elemennya. Sebelumnya saya lupa, maaf. Soalnya tadi saya merunnya dari sini, seharusnya dari mainnya ini. Nah, kita ulangi dari awal tadi untuk NB elemennya, dimana kita mencari jumlah dari listnya ini. Nah, ini ada 4, dimana kita bisa melihat ini jadi terpisah-pisahkan, jadi kita mudah untuk menghitungnya. Ini terdapat 4 elemen dari list K. Kemudian kita lanjut ke delete berdasarkan alamat. Nah, ini ada prosedur delete. Yang pertama ada delete first, yang menghapus elemen pertama dari list, dari suatu list. Nah, ini untuk delete first-nya, untuk algoritmanya yaitu kita berikan dulu address slash, kemudian P sama dengan first L sama dengan next first L, dan first sama dengan last sama dengan first L. Ketika next last dia sama dengan P, maka last sama dengan next last. Kemudian next last sama dengan first L. Nah, kita coba running di sini. Di sini saya memberikan untuk menghapus Y1 ini menggunakan alamat Y1 ini, dimana akan menghapus nilai dari Y1 ini. Nah, untuk hasil runningnya seperti ini. Nilai yang terhapus adalah 11, dimana 11 itu elemen pertama dari list K. Jadi
sisa dari list K itu adalah 12, 13, sama 15. Kemudian kita lanjut ke delete after, di mana delete after itu algoritmanya seperti ini. Ya, ini untuk delete after sendiri kita menghapus elemen setelah yang disebutkan atau yang kita inginkan. Di sini untuk algoritmanya pdel. Pdel itu alamat yang akan kita hapus sama dengan nextFrag. NextFrag sama dengan nextFrag, dan next pdel sama dengan nil. Nah, untuk runningnya seperti ini. Delete after, saya ingin mendelete Y2 ini setelah elemen dari alamat X2 ini, di mana X2 ini bernilai 12. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Yang terhapus adalah elemen 13, di mana elemen 13 ini sebelumnya berada di setelah 12. Ya, jadi ini untuk isi dari list-nya ini jadi 12 dan 15. Nah, kemudian kita lanjut ke delete last-nya. Delete last itu menghapus elemen terakhir dari suatu list. Untuk algoritmanya delete last, break last. Jika list empty L, maka last sama dengan first L. Break last sama dengan nil. Ketika next last tidak sama dengan first L, maka break last sama dengan last sama dengan next last, dan P sama dengan last. If atau jika break last sama dengan nil, del kita berikan del first pada L dan list L, kemudian address P. Jika tidak, maka del after L P break last. Saya lupa untuk menambahkan ini di sini. Nah, ini untuk hasil runningnya seperti ini. Saya mencoba untuk menghapus elemen terakhir dari list K ini menggunakan bantuan alamat dari Y3 ini ya. Nah, ini untuk hasil runningnya sendiri, ini nilai yang akan terhapus ada 15, karena di sebelumnya ini list K ini elemen terakhirnya adalah 15, maka yang terhapus adalah nilai 15, dan di sini isi dari list K tinggal 12. Nah, kita lanjut langsung ke insert berdasarkan nilai, jadi memasukkan nilai berdasarkan nilai. Nah, untuk yang pertama adalah insert v first, atau menambahkan nilai pertama. Untuk insert v first sendiri, algoritmanya yaitu address P, kemudian P sama dengan alokasi X. Jika P tidak sama dengan nil, maka insert first LP. Nah, untuk hasil runningnya, saya membuat suatu list baru di sini L. Sebelumnya saya sudah create list atau membuat listnya terlebih dahulu di sini, list L ini. Nah, kemudian saya ingin menambahkan nilai 1 pada urutan pertama. Nah, untuk hasil runningnya sendiri seperti ini. Isi dari list L-nya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke insert v after. Nah, untuk v after-nya ini seperti yang tadi, cuma ini berdasarkan nilai. Untuk algoritmanya address P, preg. Kemudian P sama dengan alokasi X, preg sama dengan first L. Jika info preg sama dengan X preg, maka insert after LP preg. Jika tidak, maka ketika info preg tidak sama dengan X preg dan next preg tidak sama dengan nil, maka preg sama dengan next preg. Jika info preg sama dengan X preg, maka insert after LP preg. Nah, ini untuk hasil runningnya di sini. Saya ingin menambahkan nilai 2 setelah nilai 1, kemudian nilai 3 setelah nilai 2, kemudian nilai 4 setelah nilai 3. Nah, di sini akan menjadi terurut nih di sini. Nilainya menjadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena saya menambahkan 2 ini setelah nilai 1 di sini, kemudian dilanjut dengan saya menambahkan nilai 3 setelah nilai 2 di sini, dan saya menambahkan nilai 4 setelah nilai 3. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu insert v last, di mana insert v last ini
untuk algoritmanya itu address P preg, kemudian P sama dengan alokasi X, preg sama dengan first L. Jika info preg sama dengan X preg, maka insert after LP preg. Jika tidak, ketika info preg tidak sama dengan X preg, oh maaf, ini untuk insert after. Nah, ini untuk insert filasnya yang benar. Ya, untuk algoritmanya itu address P, kemudian P sama dengan alokasi X. Jika P tidak sama dengan nil, maka insert last LP. Nah, di sini untuk hasil runningnya, saya ingin menambahkan nilai 5 di urutan terakhir. Nah, 5 akan menjadi terletak di urutan terakhir dari list L ini, 5. Oke, kita lanjut langsung ke ADR last. Dimana ADR last ini mencari tahu atau mengeluarkan nilai pada urutan terakhir dan sebelumnya. Preg ini untuk sebelum terakhir dan last ini untuk terakhir. Nah, di sini untuk algoritmanya seperti ini. Dan ini hasil runningnya di sini akan menghasilkan preg-nya itu 4 dan last-nya itu 5. Elemen terakhirnya ini 5 dan last-nya itu 4. Nah, dan saya juga mencoba menjumlah atau mencari tahu jumlah dari elemen list L-nya ini berjumlah 5. Dan kita lanjut ke delete berdasarkan nilai. Nah, untuk yang pertama itu delete nilai pertama. Delete nilai pertama ini seperti ini algoritmanya, dimana address P kemudian del first L dan P, kemudian X sama dengan info P dialokasi P. Nah, delete nilai pertama ini atau del v first ini kita mencoba fungsinya untuk sebuah prosedur untuk menghapus nilai pertama dari sebuah list tersebut. Nah, ini akan terhapus yaitu nilai 1, di mana list L-nya hanya seperti ini, atau hanya terisi seperti ini, karena 1 sudah terhapus. Dan lanjut ke del v after. Del v after ini menghapus elemen setelah elemen yang ditentukan gitu. Nah, untuk algoritmanya address P preg, kemudian P sama dengan alokasi X, P sama dengan first L. Jika info preg sama dengan X preg, maka X sama dengan info next preg sama dengan next preg, dialokasi P. Jika tidak, ketika info preg tidak sama dengan X preg dan next preg tidak sama dengan nil, maka preg sama dengan next preg. Jika info preg sama dengan X preg, X sama dengan info next preg sama dengan next preg, dan kemudian dialokasi P. Nah, ini untuk hasil runningnya seperti ini. Saya ingin menghapus nilai setelah 3. Nilai setelah 3 di sebelumnya ini adalah 4, maka yang terhapus di sini adalah nilai 4. Jadi isi dari list L-nya tinggal 2, 3, dan 4. Nah, kita langsung lanjut ke yang terakhir, delete nilai terakhir, di mana del v last ini. Nah, del v last ini algoritmanya yaitu address P, kemudian del last LP, X sama dengan info P, dan yang terakhir dialokasi P. Nah, di sini prosedur del v last ini untuk menghapus nilai terakhir dari sebuah list. Nah, di sini saya ingin mencoba menghapus nilai terakhirnya, yaitu di mana sebelumnya ini nilai terakhirnya adalah 5, maka yang terhapus di sini adalah nilai 5. Dan isi dari listnya ini tinggal 2 dan 3. Ya, baik. Jadi seperti itu teman-teman untuk praktikum kali ini, untuk penjelasan dari list sirkuler. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.